Saya mau mulai dari mana ya? Jadi kita itu kan 2 hari itu disuguhkan sebuah catwalk politik. Wah, saya nyebutnya gitu aja deh. Catwalk politik. Jadi satu persatu datang, sumringah mukanya, dada-dada, atau gini. Nah, Gak ada yang sedih ya? nggak ada yang sedih. Masuk tuh gagah. Yang paling enak dilihat, keluar juga masih sumringah. Wah, itu Nanti dapat kabar gembira ya? kabar gembira. Untung nggak ada yang jijingkrakan tuh ya. Wah, akhirnya saya jadi menteri juga. Nah, tapi ya catwalk itu kan kita menerka-nerka juga. Rakyat Indonesia tuh diajak untuk menyaksikan sebuah pertunjukan politik yang di depan mata. Tokoh-tokoh apa saja ya, tokoh-tokoh siapa saja yang menjadi bagian dari kekuasaan. Yang kira-kira begitu tuh. Jadi kita tuh nonton siapa aja nih yang kira-kira masuk di dalam kekuasaannya. Oh, ada perwakilan Narsum ILC, Noel. Wah, perwakilan Narsum ILC tuh. Alumnus ALC paling banyak. Hah? Iya, perwakilan itu Alumnus ILC. dari Fadlizon, Fakri, Hamzah, Noel. yang baru Pigai. muncul Pigai. Banyak deh pokoknya. Asik tuh ya. Itulah ya. Jadi ILC itu menyumbang juga tokoh-tokoh di kabinet Prabowo. Jadi bukan cuma partai-partai nih. Luar biasa. Jadi kan kita lihat tuh, wah ada Budiman Sujatmiko gitu ya. Rame juga. Nah, setelah itu kan kita mulai berhitung kan. Ini berapa orang kok yang datang? Nggak habis-habis. Yang pertama ternyata 49. Kejutannya sih kalau saya di hari pertama Veronica Tan. Itu. Ya. Itu bukan tamatan kita. Hah? Bukan ya? Bukan tamatan kita. Ya. Makanya itu asik juga tuh berima. Veronica Tan, kejutan. Wah. Itu kita semua bertanya-tanya nih kenapa? Dan di netizen juga langsung berpikiran, wah ini mau ngerjain Ahok nih kelihatannya nih ya. Tapi ya nggak boleh begitu juga kan. Kita pikir pasti Pak Prabowo ini punya pertimbangan tersendiri. Tapi sulit juga kita tidak melepaskan kejadian catwalk politik itu dengan kejadian 1 hari sebelumnya pada saat pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran ditemani Bang Dasko dan Bang Hadi kalau nggak salah dari Gerindra. 1 hari kemudian langsung diumumkan kabinet-kabinetnya, Bang. Jadi susah kita tidak menerka bahwa ada yang terjadi di Solo. Apalagi kemudian lingkaran Prabowo mencoba menampik bahwa tidak ada apa-apa di Solo. Tapi putranya presiden bilang ada cawe-cawe. Nah itu dia kan. Nah ini makin panas nih saya, jadi makin berani nih Bang Karni udah mulai buka-buka gitu. Nah jadilah itu dipanggil-panggil, muncullah beberapa 17 orang menteri dari Pak Jokowi 16 hari pertama, 1 orang lagi di hari kedua. Jadi kalau di total itu sekitar 30%-an lah dari total menteri ya, bukan Menteri wakil menteri. lama 30%. 30%. Belum tambahan yang baru kan? Ya, nggak termasuk wamen tuh, jadi 30%. Jadi saya tadinya berpikiran bahwa oh ini mungkin representasinya Mas Gibran. Wah, kan melalui bapaknya kali ya. Ini representasi Mas Gibran adalah teman-teman bapaknya, anak buahnya bapaknya. Tapi terus kemudian saya pikir memang Pak Prabowo sah juga mengajak teman-teman sesama kabinet untuk masuk di kabinetnya. Mungkin karena dia melihat bahwa orang-orang ini memang kompeten dan capable. Tapi juga tambahannya rupanya Pak Prabowo ini tahu sekali berterima kasih. Jadi semua yang berjasa itu diberikan tempat Ya. sebagai menteri. Semuanya tuh yang berjasa. Pak Amran kan zaman food estate, Pak Amran menjadi pahlawan. Kemudian ada lagi yang namanya Budi Aristiadi. Terus kemudian ada Dito. Jadi macam-macam tuh. Masuk semua. Walaupun kalau kita cek and recheck pasti ada pertanyaan, loh kok begini ya? Bukannya waktu itu sempat ada surat dari Gedung Bundar misalnya,
apakah ini sempat disinggung juga oleh teman-teman dari Kuningan misalnya, tapi tetap diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo untuk masuk di dalam kabinetnya minimal di awal-awal ini. Siapa yang itu dapat surat? Pak Ferry nanti, Pak. Ini kan hukum. Nah, ini politik nih. Biar saya nggak nanti Bang Ferry nggak dapat topik. Nah, yang menarik juga kan kenapa ada Sri Mulyani di situ. Nah, kalau saya menyebutnya ini rezim ngutang nih. Jadi yang mengerti bagaimana berhutang, membayar hutang dan kelihatannya dipercaya oleh para pengutang yang memberikan hutang itu maksudnya hanya Sri Mulyani. Maka wah, wajar nih Sri Mulyani ada di sini. Berarti memang keberlanjutan ini. Begitu ada Sri Mulyani, keberlanjutannya confirm tuh. Langsung. So artinya juga dengan adanya Sri Mulyani ini jangan-jangan rencana Badan Penerimaan Negara tuh nggak jadi juga, karena Sri Mulyani ini bukan, setahu saya, pemahaman saya, bukan Menteri Keuangan yang memiliki paham akan memisahkan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara, pajak dan bea cukai. Tapi keesokan harinya Wamenkyu langsung 3, Anggito Abimanyu, Thomas Jiwandono, nggak salah satu lagi Suhasil. Jadi ditambah 1 wamennya. Nah ini juga nanti kita kira-kira. Ada Erick Thohir kemarin yang tadinya digadang-gadang wah ini mungkin nggak masuk, tapi ternyata masuk. Bisa juga dia masuk karena memang sekompatriotnya Pak Prabowo. Bisa juga dia masuk karena PSSI atau di-endorse oleh partai politik tertentu. Kenapa Erick Thohir? Oh dia berhasil mengurangi BUMN dari ratusan hanya tinggal 41. Targetnya 30, habis itu bisa dijadiin holding BUMN. Cuma Erick yang berani, kata orang-orang. Gitu. Saya sih terserah Pak Prabowo. Terus aja satu persatu mulai datang. Kalau kita hubungkan dengan pertemuan sebelumnya, saya menganggapnya ini adalah kabinet quote and quote ya, instruksi Jokowi. Kabinet instruksi Jokowi hadir di hari pertama. Begitu hari kedua membuncah banyak sekali menteri-menteri dan wakil menteri, maka saya berpendapat bahwa inilah kabinet hasil kemenangan elektoral yang berpotensi membebani negara. Jadi karena kemenangan elektoral dan pada saat yang mendukung Prabowo begitu banyak partai politiknya, dan Pak Prabowo itu baik sekali, tidak ingin ada yang ketinggalan, diundanglah semuanya masuk ke kabinet. Termasuk Yofi Nuno, Raffi Ahmad, Gus Miftah ya. Yang nggak mendukung juga diundang dari. Ada ya? Ya ada lah dari dari PKS. Ya. Ada satu katanya. Ya. Dari PKB. PKB banyak. Ya banyak. Ya belum wakil menterinya. Jadi yang nggak mendukung beliau baik sekali juga. Memang baik sekali. Nah, akhirnya kan kita melihatnya ini kira-kira maunya arahnya kemana. Saya berpendapat mungkin ini adalah kabinet, selain kabinet instruksi Jokowi, ini juga kabinet jalan tengahnya Pak Prabowo lah. Saat ini kan Pak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan dari Pak Jokowi. Mungkin dia ingin menghormati bosnya, bahwa selama dia menjadi Menteri Pertahanan maka dia akan loyal kepada Pak Jokowi. Pada saat dipanggil ke Solo atau pertemuan di Senayan yang kita disuruh lihat itu bahwa mereka bertemu, yang artinya mungkin hubungan kami baik-baik saja, itu akhirnya terbaca sebagai sebuah langkah loyalitasnya Prabowo kepada Jokowi. Ini kemudian pendapat ini Bang, itu langsung dibantah oleh orang-orang di sekitar Jokowi dan orang-orang di sekitar Prabowo. Silakan tanya menteri-menteri itu, apakah mereka di-endorse oleh Jokowi? Ya nggak bisa lah, pasti jawabannya kan enggak. Gitu ya. Tapi semakin dibantah, saya kok semakin yakin emang benar itu ada endorsan lah dari Pak Jokowi. Pak Prabowo percaya deh sama saya, kalau menteri ini pasti bisa membantu Pak Jokowi. Dan orang-orangnya itu kan hampir semuanya tepat tuh, Pratikno, kemudian Pak Tito dan lain-lain. Tapi begini, saya memilih memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo
untuk memimpin pemerintahan dan untuk memimpin kabinetnya. Masalah komposisinya sekarang ada teman-temannya dia di kabinet ataupun orang-orang baru lainnya, saya persilahkan Pak Prabowo untuk memimpin. Silakan aja. Hanya mungkin juga kita menerka-nerka boleh juga. Sampai seberapa lama orang-orang di kabinet ini akan bertahan di kabinetnya Pak Prabowo. Mungkin pada saat Pak Prabowo menginginkan ada perubahan total di kabinetnya, maka mungkin dia akan lakukan reshuffle. Orang-orang di Gerindra menurut saya akan lebih tepat berada di kabinetnya Pak Prabowo karena orang-orang ini terbiasa mematuhi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Ini kan orang-orangnya Sugiono, Fadlizon dan lain-lain kan memang dikenal orang-orangnya Pak Prabowo. Jadi 3 catatan saya. Yang pertama, kabinet ini mungkin kabinet kompromi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau saya tidak boleh menggunakan kata-kata quote and quote instruksi dari Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, inilah kabinet hasil kemenangan elektoral yang akan mungkin membebani negara. Kemudian yang ketiga, sangat mungkin juga dalam waktu dekat Pak Prabowo akan mengevaluasi kabinetnya dan silakan saja kalau kemudian mau melakukan reshuffle. Saya pesan sama Pak Prabowo, kalau bisa jangan bikin rapat kabinet pagi-pagi dadakan, semuanya harus datang. Karena kalau semuanya harus datang, menteri plus wakil menteri ada 100-an lebih plus plup itu tuh si four rider itu bisa macet Jakarta. Jadi tolong sampaikan Bang. Jadi kalau rapat itu kalau bisa menterinya dikasih jeda waktu lah. Ekonomi jam 7, nanti hukum jam 9. So kalau rapat bareng-bareng town hall gitu bisa macet juga Bang. Kita capek juga nih kan, apalagi kita misalnya kantor di sini nih. Dan pasar di sebelah tuh. Satu aja keluar, terus lagi keluar lagi. Wah, banyak banget. Ya, bisa berhenti setengah jam tuh Bang. Itu luar biasa lah. Tapi ya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman alumnus ILC yang kemarin di Kertanegara. Semoga kontribusi Anda bisa lebih banyak dan lebih membanggakan dari menteri-menteri sebelumnya. Kira-kira demikian Bang Karni. Saya buka dengan pantun aja Bang Karni. Yang dipanggil belum tentu jadi, yang tidak dipanggil belum tentu tidak jadi. Lalu pantunnya mana Bang? Itu pantun politik jadi begitu. Bukan pantun sastra. Kalau didengar tiap malam bisa. Kalau pantun sastra biar Menteri Kebudayaan Fadlizon nanti yang bikin. Kalau Fadlizon bikin pantun pasti bagus. Kalau saya yang bikin memang kurang bagus. Makasih Bang Karni. Suatu kebanggaan menjadi bagian dari kampus ALC ya. Di sini ketemu banyak teman. Di sini dapat banyak ilmu. Dan di tempat ini juga ya teman-teman kita kan mendapatkan jalannya ya menuju kabinet insya Allah tanggal 21 Oktober yang akan datang kalau jadi sesuai dengan jadwal untuk dilantik. Kalau saya biasanya kembali kepada judul ya. Tapi sebelum kembali kepada judul saya mau komentar sedikit mengenai Bang Karni. Saya lihat Bang Karni hari ini kacamatanya baru ya. Udah lama juga 3 minggu. Ya, tapi ganteng Bang. Awet muda ya. Thank you. Kayaknya Bang juga kalau pakai jas warna krem juga awet muda juga itu Bang. Lain. Jadi lebih baik pakai jas warna krem dan Mana kalau tiba-tiba dipanggil juga besok? nah, itu dia. Itu dia. Udah ketuaan. Berarti wamen juga itu nanti ya. Saya kembali kepada judul aja. Pertama soal kabinet gemoy. Mungkin diluruskan dulu. Gemoy itu agak salah kaprah diasosiasikan dengan gemuk. Sebetulnya gemoy itu bukan, asal katanya itu bukan gemuk. Itu kata selengean atau kata kontemporer untuk kata gemas lah. Menggemaskan ya, atau lucu. Jadi bukan gemuk sebetulnya. Walaupun saya paham juga istilah gemuk ini disematkan kepada kabinetnya Pak Prabowo karena
jumlah kementeriannya yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Kita belum tahu pasti berapa jumlah kementerian yang akan dibuat, apakah 44, apakah 45, apakah 46. Dan kita juga sebetulnya harus agak hati-hati dalam memberikan komentar pada hari ini, termasuk saya. Karena sesungguhnya kita itu belum tahu persis berapa posnya, nomenklaturnya apa saja, dan siapa yang akan menempati pos itu. Walaupun sekitar 80% kita bisa bisa membaca lah ya, bisa menebak. Kalaupun bukan membaca ya minimal menebak lah. Masing-masing orang dan pos-posnya. Tetapi sebetulnya harus ditunda dulu penilaian yang 100% itu. Nah, kabinetnya memang banyak menterinya. Saya kira yang perlu diberikan perspektif di sana kan karena ada pro dan kontra. Yang kontra itu biasanya mengatakan ini pasti biayanya akan besar. Ya, secara logika menurut saya itu ya logis aja. Misalnya rumah dinas tadi udah dibahas oleh Bang Hensat, rumah dinasnya nanti akan tambah. Tapi kalau soal kemudian jadi macet, menurut saya itu jelas lebay, ya itu. Harus dijawab juga itu. Jelas lebay itu. Pertama, rumah dinas tuh sekarang ada 2 tempatnya. Pertama di Widya Chandra, yang kedua di Denpasar. Jumlah rumah dinas di situ tuh udah fix tuh. Nggak mungkin kemudian rumah dinas yang ada kemudian dibagi 2 orang menteri misalnya. Satu rumah dinas dibagi 2 orang menteri, nggak mungkin. Paling harus dicarikan tempat yang baru ya untuk menteri-menteri yang jumlahnya melebihi dari yang sudah ada. Kalau sekarang ini cukup di Widya Chandra dan cukup di Jalan Denpasar, mungkin nanti harus dicarikan di tempat yang lain. Yang jelas bertambah 10 menteri itu tidak akan bikin macet, itu lebay. Itu tapi bertambahlah 10 rumah dinas katakanlah. Bertambah juga kendaraan dinas ya. Bertambah juga operasional menteri misalnya. Tetapi dalam kacamata yang lain sebetulnya saya berusaha melihat bahwa Pak Prabowo sedang mempertajam fungsi dari masing-masing kementerian. Sedemikian rupa sehingga masalah-masalah yang selama ini mungkin tidak cukup tertangani akan tertangani lebih baik. Karena apa? Karena memang tugas menterinya itu lebih spesifik dibandingkan dengan menteri sebelumnya. Kita ambil contoh misalnya Menkumham ya. Ada kemungkinan akan dipecah menjadi 3 kementerian. 1 Menteri Hukum, 2 Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, _LP, yang 3 Menteri HAM ya, Hak Asasi Manusia. Nah, tentunya kalau bicara Menteri Imigrasi dan Lapas yang kemungkinan, ini bacaan saya ya, bisa salah, mohon maaf kalau nanti salah, Komjen Agus Adrianto, maka diharapkan Pak Agus itu bisa konsentrasi betul mengurusi permasalahan lapas, mulai dari misalnya fasilitasnya, kemudian kapasitasnya, ya persoalan-persoalan yang notabene barangkali selama ini sudah menjadi masalah bertahun-tahun tapi tidak cukup tertangani dengan baik karena memang menterinya harus memikirkan banyak hal ya. Contoh yang kedua adalah Kementerian Diknas misalnya. Saya melihat kementerian yang paling besar itu pada hari ini ya buat saya pribadi adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Mengurus siswa yang jumlahnya 82 mungkin 83 juta orang. Ada pendidikan dasar, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kemudian ada perguruan tinggi, ada riset, ada kebudayaan. Nah, pada hari ini kemungkinan akan dipecah menjadi 3. Ada Kementerian Riset, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menterinya Pak Abdul Mukti, kemudian Riset Dikti 2
dugaan sementara nih ya, Satrio Brojonegoro, Satrio Sumantri Bojonegoro, kemudian Menteri Kebudayaan alumni ALC Fadlizon. Ya, saya yakin ketika menterinya ini dipecah jadi dua, ada yang bicara mengenai Dikdasmen dan riset dikti, saya kira itu akan jauh mengurangi beban yang ada di seorang menteri kalau ini dikerjakan oleh satu orang menteri. Jadi mungkin itu satu argumentasi, satu perspektif untuk lebih optimis terhadap upaya Pak Prabowo untuk menambah jumlah kementerian dan pada gilirannya menambah jumlah komisi di DPR seperti tadi yang diceritakan oleh Bang Nasir Jamil. Nah, soal wakil menteri, saya juga punya perspektif yang kurang lebih sama, bahwa permasalahan yang ditangani oleh kementerian diharapkan untuk bisa dibantu oleh wakil menteri. Memang ada dirjen, tetapi posisi wakil menteri itu barangkali semacam katakanlah koordinator daripada dirjen. Itu kita lihat upaya yang dilakukan atau pengalaman di Kementerian BUMN misalnya 5 tahun terakhir. Bagaimana di Kementerian BUMN itu ada beberapa menteri, beberapa wakil menteri yang setiap wakil menteri itu Bang Karni memang menangani klaster-klaster BUMN tertentu begitu. Mungkin ada yang menangani klaster keuangan, ada juga yang mungkin klaster infrastruktur, dan ada klaster-klaster lainnya. Dan itu saya sangat bisa memaklumi karena saya pernah datang ke Menteri BUMN dan mejanya Menteri BUMN yang saya ketemu pada waktu itu nggak kelihatan mejanya. Karena setiap BUMN punya laporannya sendiri-sendiri dan jumlah BUMN itu karena saking banyaknya kemudian menutupi seluruh area meja. Jadi mejanya kelihatan tuh Bang. Nah, bayangkan bahwa sekian banyak laporan itu kemudian didistribusikan kepada 2 atau 3 menteri. Saya yakin itu jelas sangat membantu menteri yang bersangkutan untuk bisa melakukan orkestrasi atau manajemen yang lebih baik bagi menteri yang bersangkutan. Nah, kemarin juga kita lihat ada wakil menteri bertambah 1, dari sebelumnya 2, ada Suhasil, kemudian ada Thomas Jiwandono, lalu kemudian kemarin ada juga satu lagi Anggito Abimanyu. Ya, saya nggak bisa terlalu jelaskan karena saya belum pernah datang ke ruangannya Menteri Keuangan dan lihat mejanya. Tetapi poinnya adalah bahwa banyaknya jumlah kementerian itu dimaksudkan sebagai upaya penajaman dalam menangani masalah. Diperbanyaknya jumlah wakil menteri, ya, termasuk kepada pos-pos yang selama ini secara tradisional tidak ada posisi wakilnya, lalu kemudian dikasih wakilnya, itu untuk membantu menteri yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi-koordinasi, ya, supaya permasalahan-permasalahan yang banyak itu bisa tertangani dengan lebih baik. Di luar itu saya juga melihat bahwa memang Pak Prabowo punya kepercayaan yang sangat kuat kepada gotong royong dan ideologi persatuan kesatuan, Bang Karni. Saya kira itu cukup jelas diulangi oleh beliau berkali-kali bahwa modal utama bangsa kita untuk bisa menghadapi tantangan yang ada di depan mata, baik yang dekat, yang sedang maupun yang jauh, itu harus dihadapi dengan syarat utama adanya persatuan dan kesatuan di antara para pemimpin bangsa. Saya melihat itu sesuatu yang sangat mendarah daging di Pak Prabowo, dan manifestasinya adalah beliau melibatkan sebanyak mungkin kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada di negara ini. Partai politik, ya, boleh dibilang semuanya diberikan ruang, diberikan kesempatan. Termasuk partai politik yang tidak mendapatkan kursi di parlemen. Ya, ikut berjuang juga. Contoh nih ya, misalnya wakil menteri kita lihat kemarin dari Gelora. Ya, ada Anies Mata,
ada Fahri Hamzah. Saya baca bahwa Anies Mata akan menjadi wakil menteri luar negeri yang konsentrasinya itu untuk masalah-masalah dunia Islam dan Timur Tengah. Saya yakin itu sangat membantu karena Pak Anies memang setahu saya punya relasi yang sangat kuat, sangat baik di kawasan Timur Tengah. Kemampuan komunikasinya dalam bahasa Arab juga sangat fasih. Ya, kemudian kita tahu bahwa pada hari ini permasalahan-permasalahan konflik internasional banyak di wilayah Timur Tengah, dan kalau Indonesia mau memainkan peran yang signifikan di kawasan itu, maka ya harus ada orang yang memang punya akses dan punya kemampuan yang baik untuk berbicara tentang masalah-masalah Timur Tengah. Lalu Fahri Hamzah, ya kebetulan tadi saya baca berita sudah dikonfirmasi secara jelas Bang Karni oleh Pak Hasim bahwa Fahri Hamzah akan menjadi wakil Menteri Perumahan, mendampingi Marwarar Sirait sebagai Menteri Perumahan. Dan saya kira ini salah satu kementerian yang paling berat. Kenapa? Karena targetnya bisa mendirikan 3 juta rumah per tahun. Dikalikan 5, berapa itu? 15 juta rumah selama 5 tahun. Tentu itu suatu pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa, dan karena itulah kemudian kebutuhan terhadap seorang wakil menteri menurut saya suatu yang sangat-sangat wajar. Jadi ini kombinasi antara sebuah strategi manajerial, ya, suatu pendekatan baru dari Pak Prabowo bahwa masalah-masalah ini akan lebih baik ditangani kalau kemudian skopnya diperkecil, ya, menterinya diperbanyak, dan masing-masing menteri itu bertanggung jawab terhadap skop persoalan yang lebih kecil, dan itu membuat dia menjadi lebih efektif dan diharapkan lebih efisien. Yang kedua, berbarengan juga dengan belief system seorang Prabowo Subianto bahwa untuk menghadapi masalah-masalah bangsa diperlukan adanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan. Nah, sebagai sebuah hipotesa atau sebuah strategi, ya, atau sebagai sebuah ikhtiar, tentu kita harus hargai. Kita sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo untuk menjadi pemimpin kita, menjadi nakhoda bangsa ini, dan kita memberikan ruang, kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan strateginya, ya. Mudah-mudahan kita dukung, dan mudah-mudahan apa yang beliau pikirkan betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik, sehingga apa-apa yang dipikirkan, ya, target-target yang direncanakan bisa dicapai, ya, dengan strategi manajerial, strategi organisasi yang sekarang diterapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Yang kedua, soal apakah Pak Jokowi cawe-cawe, ya. Saya menilai bahwa sebetulnya pertama tentu, ya, Pak Prabowo itu sebagai presiden punya hak prerogatif, dan pada titik itu kita harus mengatakan bahwa semua asumsi-asumsi mengenai campur tangan dan seterusnya itu harus berhenti. Karena apa? Udah jelas tegas ditulis dalam konstitusi kita bahwa menteri itu adalah wewenang presiden, prerogatif presiden. Partai-partai politik, tokoh-tokoh politik kita juga sudah punya alam pikiran yang sama, bahwa urusan kabinet, urusan menteri itu adalah prerogatif presiden. Nah, yang kedua, kalau dikatakan bahwa banyaknya menteri, ya, banyaknya menteri Pak Jokowi yang masuk ke dalam line up yang disusun oleh Pak Prabowo sebagai sebuah bentuk cawe-cawe Pak Jokowi, menurut saya itu kejauhan, ya. Terlalu jauh mikirnya, terlalu spekulatif, ya. Karena apa? Karena pertama, Pak Prabowo itu, ya, adalah bagian dari sebuah keberlanjutan Pak Jokowi. Jadi nggak usah disuruh pun pasti Pak Prabowo akan punya kecenderungan untuk meneruskan program-program kerjanya dan tim kerja yang selama ini membantu Pak Jokowi. Justru itulah bukti keberlanjutan itu, ya. Yang aneh kalau kemudian misalnya presiden terpilih Anies Baswedan, lalu dia membawa 16 menteri Pak Jokowi. Nah, itu aneh. Ya, itu dia. Itu baru harus dibahas tuh. Tapi kalau yang terpilih sebagai presiden adalah Pak Prabowo yang jelas-jelas mengatakan dia adalah keberlanjutan Pak Jokowi,
lalu ada menteri-menterinya Pak Jokowi, itu nggak aneh, itu justru sangat wajar. Ya, sangat wajar. Karena Pak Prabowo sendiri menahbiskan dirinya sebagai bagian dari keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, secara alam pikiran juga banyak persamaan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Soal hilirisasi misalnya, ya istilah ini kita kenal dari Pak Jokowi. Program hilirisasi Pak Jokowi yang menjalankan Pak Jokowi. Tetapi gagasan dasarnya sebetulnya kalau kita kenal dan membaca ya Pak Prabowo dari lama, dari buku-buku dia yang lama, dari pidato-pidato politik yang lama, sebetulnya Pak Prabowo ini adalah advokatnya hilirisasi. Hanya pada waktu itu tidak disebut sebagai hilirisasi. Pak Prabowo itu berulang kali mengatakan Bang Karni bahwa dia ingin agar kekayaan alam Indonesia itu sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, itu Pak Jokowi mengimplementasikan gagasan yang sudah dipikirkan lama oleh Pak Prabowo, ya. Dan akhirnya ini menjadi salah satu titik temu antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan karena itulah kalau misalnya nanti Pak Prabowo menjalankan atau meneruskan hilirisasi, ya sebetulnya memang itu adalah ide lamanya Pak Prabowo, ya. Belum lagi kalau kita bicara soal ya kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian kesehatan, itu justru adalah turunan atau operasionalisasi dari bacaan Pak Prabowo terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, bahkan dihadapi oleh dunia. Kita sering mendengar Pak Prabowo belakangannya mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga itu adalah ancaman yang nyata. Nah, kalau ada perang dunia, apa konsekuensinya bagi Indonesia? Tentunya akan terjadi kelangkaan pangan. Ya kan? Kita udah merasakan tuh konflik antara Rusia dengan Ukraina menyebabkan perdagangan atau kiriman gandum ya kalau nggak salah ya dari Ukraina itu terganggu. Kalau misalnya nanti ada perang antara Israel dengan Iran misalnya, atau melibatkan negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya, pasti akan berimplikasi kepada ketersediaan energi. Ya, kalau terjadi pandemi lagi, ya, kalau dulu pandemi itu terjadi 100 tahun sekali, 200 tahun sekali, tetapi di era modern ini pandemi bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya, 2020 terjadi bukan mustahil 2025 bisa kejadian. Membutuhkan apa? Membutuhkan kemandirian kesehatan. Selama ini kita tergantung obat-obatan kepada India misalnya. Kita harus bisa menyuplai sendiri. Nah, itu semua adalah turunan-turunan dari kesadaran Pak Prabowo mengenai realita persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia gitu loh. Jadi jangan ditarik kejauhan bahwa ini agendanya Pak Jokowi yang dipaksakan atau diinstruksikan kepada Pak Prabowo. Jangan begitulah. Pak Prabowo ini tokoh besar, Pak Prabowo ini tokoh lama, ya kan? Beliau itu jenderal, beliau itu pendidikannya di luar negeri, ya. Beliau itu sudah mendirikan partai 2008, berkali-kali ikut Pilpres, ya, ketua umum partai besar, ya. Nggak boleh kita itu seperti mendepresiasi atau mendiskon Pak Prabowo seolah-olah apa yang beliau kerjakan itu adalah produk atau dikte dari orang lain. Menurut saya itu agak keterlaluan itu, Bang, agak keterlaluan, ya. Nah, yang terakhir barangkali kalau misalnya Pak Prabowo itu mengajak menteri-menteri ya seperti Sri Mulyani, kemudian siapa lagi, Pak Budi Gunadi Sadikin, ya. Kemudian ngajak siapa lagi, Pak Erlangga Hartarto dan seterusnya. Rasanya wajar. Kenapa? Karena beliau adalah bagian dari kabinet Pak Jokowi bersama dengan teman-temannya itu gitu. Jadi itu ibaratnya sama dengan ngajak teman-teman aja itu, Bang. Gitu. Kalau kita kan sering lihat tuh ya di akademi militer misalnya. Satu angkatan, lalu kemudian ketika dia naik pangkat, menduduki jabatan tertentu, lalu ada teman-teman dari angkatannya yang berada di sekitarnya. Saya kira itu mekanisme yang alami saja. Orang mengambil keputusan itu mengenai siapa orang yang dia ajak atau dia rekrut, seringkali sesederhana bahwa yang dia kenal memang itu. Kan dia nggak mungkin ngajak orang yang dia nggak kenal. Ya apalagi kalau kita tambahkan bahwa orang-orang itu misalnya sudah punya ide, punya gagasan, eksekusi yang bagus. Misalnya Pak Budi Gunadi Sadikin, selama 2 tahun
era Covid memvaksin 200 juta orang dengan jumlah vaksin 400 dosis misalnya. Pekerjaan luar biasa. Artinya apa? Pak Budi Gunadi ini sebagai Menteri Kesehatan punya kemampuan manajerial yang baik. Kemudian melakukan transformasi dalam dunia kesehatan menuju kepada pencegahan, ya kan? Kemudian mempercepat lahirnya dokter-dokter spesialis dengan inovasi dalam tanda kutip ya, dokter berbasiskan rumah sakit. Saya sebut tanda kutip karena sebetulnya ini sudah dipraktekkan di negara-negara lain, tapi walaupun tahunan dipraktekkan di negara lain, tidak diterapkan di Indonesia, gitu Bang. Nah, transformasi ini sedang berjalan dan harus dituntaskan. Maka orang yang tepat adalah ya kembali menunjuk Pak Budi Gunadi Sadikin, gitu Bang. Jadi intinya adalah bahwa Pak Prabowo mengajak menteri-menteri yang 15 atau 16 itu barangkali sesederhana bahwa dia kenal dengan mereka, dia menganggap mereka itu kompeten, dan karena itulah kemudian ya diajak masuk kabinet yang tidak akan terjadi kalau misalnya ya presiden terpilih itu bukan anggota kabinet, gitu Bang. Jadi jangan terlalu jauh mengambil suatu kesimpulan yang sebetulnya penjelasannya sangat-sangat sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.